Halo para penggemar MotoGP. Hari ini Tante GP akan membawakan berita-berita menarik seputar MotoGP. Tapi sebelum Tante lanjut, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar Tante makin semangat berikan informasi tentang MotoGP buat kalian. Rangkuman berita yang pertama dari Tante GP datang dari pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku sangat senang mendapatkan waktu libur pada jeda kejuaraan dunia MotoGP 2021. Marquez melakoni comeback balapan MotoGP pada seri ketiga yang berlangsung di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, usai mengalami cedera lengan kanan sekitar 9 bulan. Cedera itu terjadi setelah Marquez terjatuh dari motornya pada balapan pertama MotoGP 2020. Selain menjalani masa pemulihan yang lama dan melelahkan, Marquez juga harus menjalani 3 kali operasi. Meski telah diizinkan balapan, Marquez mengaku tampil dalam kondisi belum pulih total saat beraksi di Portimao. Pembalap berkebangsaan Spanyol itu menjelaskan bahwa dia masih merasakan nyeri di bagian lengan kanan. Hal ini berdampak besar karena penampilannya jadi kurang optimal dan tak mampu menembus posisi terdepan secara konsisten. Satu-satunya hasil bagus yang diraih Marquez terjadi pada balapan MotoGP Jerman 2021 di Sachsenring. Hasil itu tak lepas dari karakter sirkuit yang berlawanan arah jarum jam dan didominasi tikungan ke kiri. Pada seri balap tersebut, Marquez sukses menjadi juara. Akan tetapi, pencapaian ini tak berlanjut pada balapan selanjutnya, MotoGP Belanda 2021. Akibat insiden crash yang dialami pada sesi kualifikasi ke-1, Marquez gagal menembus kualifikasi kedua dan hanya bisa menempati posisi start ke-20. Meski begitu, Marquez pantang menyerah dan tetap berjuang. Dia berhasil memperbaiki posisi startnya dan menyelesaikan balapan di sirkuit Assen di urutan ke-7. Setelah balapan di Assen, MotoGP 2021 memasuki jeda kompetisi selama 5 pekan. Kejuaraan dunia musim ini baru akan dilanjutkan pada 6-8 Agustus mendatang di Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Merespons jeda kompetisi tersebut, Marquez mengaku lega dan senang karena sudah terlalu lama tidak merasakan libur. Juara dunia 8 kali itu pun bertekad memanfaatkan masa liburnya untuk memulihkan diri baik secara fisik maupun mental. Liburan musim panas ini sangat penting bagi saya, kata Marquez, dikutip dari Motorsport. Lebih lanjut, Marquez menjelaskan bahwa dia akan menggunakan 2 pekan pertama masa jeda untuk berlibur. Setelah itu, dia akan memulai kembali program latihannya untuk siap tampil pada balapan ganda di Austria. Pertama-tama saya perlu istirahat, setidaknya 1-2 pekan. Kemudian saya bisa bekerja, ujar Marquez. Saat ini, Marc Marquez berada di peringkat ke-10 klasemen sementara pembalap MotoGP 2021 dengan koleksi 50 poin. Gimana GP lovers? Akankah Marquez bangkit setelah jeda musim panas? Tulis pendapat kalian. Rangkuman selanjutnya datang dari Dani Pedrosa mengakhiri karirnya di MotoGP pada akhir 2018. Sejak itu ia tetap setia pada olahraga ini dan bekerja sebagai pembalap penguji KTM. Umpan balik Dani Pedrosa membantu para mekanik di KTM dengan pengembangan dan harus menjadi bagian penting dari teka-teki untuk keberhasilan pabrikan Austria itu. Ada juga spekulasi yang terus berkembang bahwa Dani Pedrosa bisa membuat awal wildcard dengan KTM pada awal September dimulai di Misano, Italia. Setelah 13 tahun di tim pabrikan Honda, pria asal Spanyol itu pertama kali harus mengenal tim Austria. KTM juga harus mengenal Pedrosa dalam fase ketika seluruh proyek MotoGP dalam fase pengembangan. Oleh karena itu, hasil kerja sama hanya terlihat dalam hasil balapan setelah beberapa saat. Sekarang kami sedang bekerja untuk menyempurnakan detailnya. Jadi, mungkin menarik untuk mengikuti perlombaan. Awal wildcard akan menarik untuk memeriksa beberapa parameter yang tidak dapat Anda lihat dalam pengujian.
Saya belum bisa mengatakan apakah itu akan terjadi menggunakan wildcard. Dalam 18 tahun karir saya telah menjalani 30 operasi, ucap Pedrosa. Jika rencana wildcard diterapkan, Pedrosa tidak akan fokus pada hasil balapan. Fokusnya adalah pada pekerjaan pengembangan untuk masa depan. Pekerjaan ini sangat menarik bagi pria berusia 35 tahun itu. KTM merayakan 4 kemenangan di kelas Premier karena keberhasilan 2020. Keuntungan konsesi telah hilang. Hal ini juga mempengaruhi kerja tim penguji KTM untuk membuat keputusan mendasar tentang masa depan. Gimana dengan kalian? Apakah kalian menantikan Pedrosa balapan lagi? Tulis komentarnya. Rangkuman yang terakhir dari Tante buat kalian GP lovers datang dari pembalap MotoGP. Fabio Quartararo mengaku sempat tertekan menggantikan sosok legendaris Valentino Rossi di tim pabrikan Yamaha pada awal kejuaraan dunia MotoGP 2021. Namun, perasaan itu kini sudah reda seiring dengan performa oke yang terus ditampilkan Fabio Quartararo pada musim ini. Quartararo resmi menggantikan Valentino Rossi di tim Monster Energy Yamaha pada MotoGP 2021 usai tampil impresif bersama tim satelit Yamaha, Petronas Yamaha, pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020. Di lain sisi, Rossi mengalami dekadensi dalam karir balapnya karena turun kelas dengan membela Petronas Yamaha. Kepergian Rossi dari tim pabrikan Yamaha menjadi hal yang mengejutkan, mengingat dia sudah membela skuad balap tersebut selama 15 tahun. Namun, manajemen Yamaha juga tak bisa menutup mata karena pembalap Italia berjuluk The Doctor itu terus mengalami penurunan performa. Ambisi untuk kembali menjadi juara dunia pun pada akhirnya membuat manajemen Yamaha memutuskan berpisah jalan dengan Rossi. Sementara itu, debut Quartararo bersama tim pabrikan Yamaha terbilang berjalan mulus. Meski masih belum tampil konsisten, setidaknya Quartararo mampu mempersembahkan kemenangan balap untuk skuad balap asal Jepang tersebut. Hingga paruh musim MotoGP 2021, pembalap Prancis itu sudah 4 kali naik podium kampiun. Quartararo pun kini berada di puncak klasemen sementara dan menjadi kandidat paling kuat dalam meraih gelar juara dunia MotoGP 2021. Meski dianggap sudah memenuhi ekspektasi Yamaha, Quartararo tak menampik bahwa dia sempat tertekan karena berperan sebagai suksesor Rossi. Pada awal musim ini, pembalap berjuluk El Diablo itu mengaku mendapat banyak tekanan dari luar. Selaku pengganti sosok legendaris dalam diri Rossi, Quartararo diharapkan bisa menuai sukses serupa. Dari tim, saya tidak mendapatkan tekanan pada awal tahun, tetapi datang dari luar karena saya berusaha mengabaikannya, dan tetap mendengar Anda memiliki tempat Raja Vel, tutur Quartararo dari Motorsport. Saat ini, Quartararo sudah mulai tidak merasa tertekan lagi. Dia pun sekarang jadi bisa lebih fokus pada balapan dan berusaha mendapatkan hasil terbaik pada sisa kejuaraan. Akankah Quartararo dapat tampil dominan hingga akhir musim ini? Sama-sama kita nantikan ya GP lovers. Sebelumnya, jangan lupa untuk tetap stay tune bersama Tante GP. Sekian dan terima kasih.